RT ini punya tantangan masing-masing, ya, artinya punya tantangan masing-masing. Tapi dengan teknologi zaman sekarang, ya diharapkan dengan banyaknya itu mungkin kami meyakini juga para ketua RT pasti sudah mempunyai grup di warganya, terutama di kakaknya. Ataupun kalau memang belum, mulai dari sekarang mohon bisa diupdate kembali kontak personnya para kepala keluarga. Oke, harapan kami sih sebenarnya sudah ada, tapi jika memang belum, ya mohon sekiranya bisa didatakan, terutama untuk kepala keluarga. Ya, kepala keluarga baru nanti kelihatan satu kakak ada berapa jiwa. Di situ dari situ nanti akan dicetak, harapan kami mengumpulkan kakak, cetak yang sudah yang belum. Ya, ini sebagai pendataan. Prinsipnya prinsipnya supaya data untuk diharapkan nanti bukan hanya data saja. Dari pendataan itu sekaligus langsung untuk digerakkan untuk yang belum, terutama untuk divaksinasi. Dan nantinya kita bisa bantu memobilisasi, ya, para lurah, kades, bantu untuk memobilisasi warganya di situ untuk hadir melaksanakan vaksin. Jadi ini memang penting, data itu penting. Kenapa? Karena dalam waktu dekat ini tentunya sasaran itu akan semakin meluas. Ya, nanti dalam waktu dekat ini sasaran itu akan merambah ke umur 6 tahun sampai 12 tahun, ya, 11 tahun. Ya, kalau sekarang ini 12 tahun sampai dengan lansia, seperti itu. Nah, nanti apakah nanti akan mulai rencananya, kalau saya tidak salah baca itu rencananya ya di akhir Desember ini akan mulai sasaran diperluas menjadi anak umur 6 tahun sampai dengan ke atas. Nah, seperti itu. Dan nanti berangsur lagi tidak kemungkinan umur balita pun juga akan disuntik juga. Itu ke depan pasti akan seperti itu. Jadi saya himbau di sini untuk pendataan itu penting. Ya, sekaligus data kita mulai dari sekarang. Ya, dari data, dari update sekaligus terutama kontak person. Harapannya nanti apa-apa untuk informasi apapun sudah bisa mudah di situ untuk mendatakan. Sekaligus nanti akan kelihatan berapa yang belum. Yang belum itulah tugas kita bersama untuk mengerahkan yang belum ini untuk mau kesadarannya untuk divaksin. Tentunya dengan cara-cara dari rekan-rekan sekalian, silakan dengan cara persuasi, membantu, mendorong, memfasilitasi, mengajak, silakan. Tentunya kami menghimbau juga kepada desa, kepala desa, sarana prasarana yang ada mohon bantuannya untuk bisa membantu warganya di situ untuk bisa dimobilisasi. Dari jadwal nanti ditentukan, kemarin hasil kesepakatan rapat dengan Bapak Bupati, jadwal nanti akan ditentukan oleh para camat sekalian. Para camat menentukan tentunya dengan kesiapan para desa kelurahan, kecamatan mana, desa mana. Hari ini berapa desa, bisa 2 desa, 3 desa, silakan. Itu yang menentukan camat. Ketika sudah dijadwalkan itu, harapannya yang terjadwal, misalkan saya contoh desa A, B, C tersebut, ya para RT-nya mohon sekiranya bisa berperan, sekaligus juga terutama dari staf kelurahan, staf desanya bersama-sama dengan dari Polsek maupun dan Ramil membantu untuk mengerahkan warga tersebut untuk mau divaksin. Artinya kesadaran itu harus kita tumbuh kembangkan mulai dari sekarang. Ya, prinsipnya adalah kita niati untuk kesehatan bersama, bukan untuk tujuannya
tidak rentan kena COVID. Ya, jadi bukan tidak ada, belum ditemukan terus terang di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini belum pernah ditemukan satu kejadian pun dampak gara-gara divaksin. Vaksin Sinovac, baik vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, vaksin Pfizer. Tidak ada sedikit pun di sini dampak itu gara-gara itu. Ya, prinsipnya adalah ya nantinya warga itu yang penting tugas para RT sekalian membantu menggerakkan di situ. Masalah nanti dia tidak bisa divaksin atau bisa divaksin itu urusan tenaga medis, tenaga kesehatan yang nanti melakukan screening. Ya, intinya tugas kita adalah menggerakkan warganya semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Ya, tinggal nanti sudah dikerahkan sebanyak-banyaknya, tinggal kita minta, kita ingin tahu kemampuan tenaga medis, tenaga kesehatan ini bisa nggak mengcover hasil kerja keras kita bersama, mengerahkan warganya untuk bisa cepat divaksin. Kalau misalkan kemarin masih modelnya jalan kaki, ya bagaimana caranya? Kita harus lari bersama. Bila kalau perlu lari kecil, kalau perlu kita sprint bersama. Ya, sama-sama berperan. Kita semua yang ada di sini, kita sebagai unsur pendukung. Unsur pendukung itu apa ya? Menggerakkan warga kita untuk hadir di vaksin. Unsur intinya adalah yang memvaksin, vaksinator, tenaga kesehatan, puskesmas di situ. Nah, ketika sudah dikerahkan dengan teman-teman sudah mengerahkan semuanya di sini, tinggal nanti vaksinator kira-kira bagaimana meningkatkan kemampuannya, kecepatannya untuk bisa mengcover semua masyarakat ini supaya bisa divaksin secepatnya. Ya. Tentunya dengan screening yang kita harus melalui proses screening. Ya, harapannya di sini nanti artinya butuh kolaborasi di sini, kerjasama dari terutama dari para ketua RT di sini, Bapak Ibu sekalian. Kami mohon bantuan di sini, kita ini harus bisa benar-benar target ini bisa tercapai. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membantu warga kita di sini, warga kita bersama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau berubah? Ya, mengingatkan kita untuk ibadah, ya, mengajak untuk kebaikan. Tidak ada keterlambatan, ya, tidak ada bilang terlambat, tidak ada kata terlambat apabila kita ingin berniat untuk melakukan kebaikan. Ya, tidak ada kata terlambat. Tinggal bagaimana kita harus sesegera mungkin, secepat mungkin, harus kita mulai dari sekarang. Kita datangkan, sekaligus mendatangkan, sekaligus mengajak, mengerahkan warga kita untuk divaksin. Ada kendala-kendala apa? Tolong. Nah, nanti kami butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian, ya, di RT setempat yang tahu. Itu kemarin kami pagi juga saya sudah arahkan kepada anggota saya, jajaran saya, ya, bahkan anggota Polres saya libatkan semuanya. Jadi seluruh anggota saya libatkan semuanya untuk membantu di polsek-polsek, membantu Kapolsek, membantu para kades, para lurah, para RT di sini untuk mengerahkan warga untuk membantu untuk memobilisasi supaya vaksinasi bisa berjalan cepat. Jadi setelah ini kami mengharapkan dari Bapak Lurah, dari kades, Bapak Ibu sekalian para RT, ketua RT di sini, apa kendala, masukan, saran, ya nanti kita tampung, kita bahas bersama. Tentunya supaya ada solusi bagaimana kita bisa, tujuan kita adalah percepatan vaksin ini bisa target tercapai. Dan itu silakan setelah ini monggo ada yang ingin bertanya, mungkin usul monggo kami silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama kita adalah Salahuddin, Kepala Desa Halus Kecamatan Manggarai Tengah.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka melakukan hasil vaksinasi di desa Halus. Jumlah kepala keluarga 289 kepala keluarga, terdiri 4 ini. Kemudian jumlah jiwa kurang lebih 700 jiwa, dan laki-laki ataupun perempuan. Sejak dulu sampai saat ini kami komunikasikan untuk vaksinasi, target kami bisa mencapai 70% untuk desa Halus yang kami laksanakan. Tetapi ada kendala di diri masing-masing, ya maklum karena ada takut disuntik, karena ada hal-hal yang ada penyakit, kemudian lansia. Nah, seperti itu kalau anak-anak ke sekolah sudah harus divaksin, dan kecuali anak bayi yang belum divaksin. Nah, jadi yang dulu kami pernah juga mengadakan vaksinasi di Halus bersama Kapolsek. Pada saat itu rombongan dari Kapolda yang datang dari Raja kami. Alhamdulillah kami sudah mencapai hasilnya. Beberapa kali kami laksanakan. Namun hal ini yang terjadinya, Pak, warga kami itu merasa datang ke tempat orang lain. Jangan seandainya ada di kampung kemungkinan besar ada untuk vaksin. Mengingat pada yang lalu aku pernah 2 kali sudah mengadakan di kampung, pada saat itu kami belum ada dapat giliran. Karena masyarakat ini ada yang punya kendaraan, ada yang jalan kaki, itu yang bisa jalan-jalan. Jadi kalau bisa untuk dijadwalkan ke desa kami lagi supaya kami bisa untuk membantu mencapai target di kabupaten eksklusif produksi. Inilah kendala kami yang kami sampaikan kepada Pak Kapolres dan Beserta Hubungan. Terima kasih atas kesediaannya. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you want to know? I think that we got you. And I think I have to listen. Jadi secara The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess what else can I lie? And it feels so right, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's in your eyes. No way too deep, I won't wait for this. Baby, baby,
much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, everything in my day. The way you so you know my heart. You know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Ya, bisa kita memprioritaskan desa terjauh untuk kita vaksin. Artinya prioritas itu semuanya harus ada. Makanya kita bisa melihat juga data itu sehingga kita bisa memprioritaskan memang desa mana sih sebaran dari satu kecamatan kota ini, kecamatan tengah ini, desa mana yang masih prosentase masih kecil, sehingga kita perlu untuk prioritaskan untuk hari yang itu kita prioritaskan untuk langsung menuju ke sasaran desa yang paling sedikit, seperti itu. Sekarang intinya polanya sudah berubah, bahwa polanya menyasar puskesmas, timnya, vaksinatornya menyasar ke desa-desa. Makanya butuh jadwal, harapannya jadwal ini camat, polsek dan rapim jadwalnya itu berdasarkan masukan dari lurah, mana yang siap, mana yang siap hari ini, mana yang siap besok, mana yang siap lusa, sehingga itu benar-benar terjadwal. Ketika lurah sudah menyatakan siap hari ini atau siap besok, ya tolong benar-benar realisasinya itu dilaksanakan dengan segala sumber daya yang ada, sarana prasarana yang ada, kerahkan semaksimal mungkin untuk warganya bisa hadir di situ. Jangan biarkan puskesmas, jangan biarkan vaksinator itu nganggur, nungguin datang warga datang satu-satu, akhirnya membuang waktu. Padahal sebenarnya waktu itu bisa diefektifkan dengan apabila masyarakat itu sudah datang, tentunya pusing untuk vaksin screening sampai dengan nanti vaksin, nanti setelah itu diberikan sertifikat vaksinnya, dan seperti itu. Intinya jangan biarkan vaksinator kita nganggur menunggui karena tidak ada lagi yang datang. Kurang di situ. Jadi rekan-rekan lurah RT juga bisa melihat, vaksinator masih nyantai-nyantai nih. Wah, ini perlu naik pangkat juga. Nah, kita inilah tugas kita bersama tim pengarah massa itu. Ya, pengarah massa untuk bervaksin semuanya, untuk mengajak warga kita di RT setempat ya untuk hadir untuk divaksin. Kemudian berkaitan dengan aturan regulasi yang memang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Perpres dan ya saya jelaskan bahwa Perpres sudah dikeluarkan sudah lama, yang mana menyasar kepada bagi sasaran yang memang sudah divaksin tapi tidak mau divaksin, maka konsekuensinya ditunda pelayanan publiknya, pelayanan administrasi publik, bahkan bansos dan bagian dan sebagainya, bansos, BLT dan lain sebagainya itu tidak diberikan, ya, dan apapun itu. Artinya ketika itu peraturan sudah dibuat, Presiden sudah dibuat, kemudian juga sudah ada juga edaran dibuat oleh Bapak Bupati, tinggal bagaimana kita melaksanakan aturan tersebut, mengimplementasikan aturan tersebut sehingga benar-benar terlaksana,
bukan hanya peraturan itu hanya dipajang di tempat kelurahan, dipajang di RT, tapi itu tidak dilaksanakan. Nah, harapannya adalah ayolah semuanya itu, bahkan Pak Ketua RT sekalian, apabila warganya yang ingin mau minta tanda tangannya Pak Ketua RT, tanyakan dulu mana tidak ada vaksin belum. Kalau belum tidak usah dilayani. Ya, tidak usah dilayani, tinggal butuh keberanian, aturan sudah jelas. Tidak usah dilayani. Kalau mau butuh tanda tangan Pak RT, ya tidak usah dilayani kalau belum divaksin. Tapi nanti muncul juga persoalan misalkan bansos yang tidak diberikan, tapi yang tidak diberikan hanya kepala keluarganya saja. Di dalam kepala keluarganya, di situ ternyata masih belum melaksanakan vaksin semua. Nah, tinggal kebijakan bersama rekan-rekan sekalian di sini. Jadi apabila misalkan yang penerima bansos, ya, saya contohkan penerima bansos itu kan pasti sejatinya kepala keluarga ini, tidak mungkin kepala yang penerimanya anak-anaknya kan tidak mungkin, pasti kepala keluarganya. Tapi dalam kepala keluarga dalam satu KKN itu ternyata masih banyak yang memang sesuai target tapi belum divaksin. Nah itu harus benar-benar ditekankan bahwa bansos pun tidak dapat diterima apabila bukan hanya kepala keluarganya saja, tapi kepada yang berada di dalam KK itu, yang memang sudah sesuai umur jadi sasaran vaksin, ya wajib untuk divaksin. Jadi jangan nanti ada juga, karena pasti ada yang ngotot terus terang. Kan yang saya menerima bansos itu kan saya saja Pak, kepala keluarganya. Jadi anak-anak saya, istri saya tidak perlu. Nah kan seperti itu kan, ada persoalan seperti itu juga. Ya, artinya ya tinggal kebijakan kita bersama, tentunya diharapkan supaya benar-benar rata semuanya untuk divaksin. Demikian pula juga dengan anak-anak yang bersekolah. Sekarang sudah ada kewajiban dari Dinas, sudah mewajibkan bahwa anak apabila mau tatap muka di situ sekolah wajib vaksin. Kalau tidak vaksin, ya tidak boleh tatap muka. Konsekuensinya apa? Ketika tidak tatap muka, konsekuensinya apa? Tinggal kelas, karena tidak pernah sekolah, tidak masuk, tidak ada. Bahkan kalau ulangan-ulangan pun kalau bisa kayak gitu ya tidak boleh. Dan seperti itu. Nah ini ketegasan. Tujuannya ini namanya memaksa memang. Tujuannya untuk memaksa, tapi memaksa ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat ini tujuannya baik. Jadi bukan wah ini apa saja, ini hak untuk pendidikan. Ya, hak untuk pendidikan itu hak kita bersama, itu namanya hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan. Tapi jangan dibalik-balik di situ. Tergantung saya kalau mau, kalau nggak mau saya mau apa. Nah, tugas kita adalah memaksakan itu untuk bisa bersama-sama menyadarkan mereka yang bersama yang kolot, ya, yang kolot tidak mau karena takut. Yakinkan bahwa vaksin itu tidak divaksin itu, gara-gara vaksin itu tidak ada yang meninggal, tidak ada temuan di HSU ini, ya, gara-gara divaksin meninggal. Tidak ada. Gitu. Jadi yakinkan bahwa vaksin itu tidak ada kendala, apalagi vaksin yang itu sudah teruji semuanya. Ya. Jadi kalau misalkan apa, ya kembali kepada apakah yang bersangkutan mempunyai riwayat penyakit. Nah, itulah yang perlu di screening oleh dokter, tim screening bahwa oh Pak, saya ada penyakit hipertensi Pak, kan sebelumnya kan pasti hipertensi. Kalau tinggi, bagaimana caranya tim dan triknya untuk menurunkan, ya dikasih solusi oleh tim dokter, tim screening seperti ini supaya menurunkan dulu. Kalau hipertensi tinggi, kasih obat ini dulu supaya turun. Harapannya pada saat nanti divaksin, memang layak dan secara kesehatan diperbolehkan di situ untuk divaksin. Jadi yang penting adalah datang dulu, warganya itu datangkan. Masalah nanti mau bisa divaksin atau tidak itu dari tugas screening nanti akan mendata. Oh ini boleh karena ini tidak ada kesehatan yang mengganggu, tidak ada gangguan. Terus oh ini tidak boleh karena ada gangguan kesehatan ini, sehingga harus solusinya turunkan dulu, kasih obat ini. Nanti besok lusa datang lagi kembali untuk
sudah turun, sehingga yang bersangkutan awalnya tidak bisa karena faktor kesehatan, sudah dikasih obat, kemudian datang kembali sudah normal, barulah bisa divaksin. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Artinya bagaimanapun itu tetap kita harus benar-benar berupaya untuk warga kita bisa semuanya sehat. Jangan sampai nanti gara-gara satu orang yang kolot, satu orang yang tidak mau mendengarkan di situ, akhirnya yang itu tidak akhirnya terpapar, akhirnya nanti yang terpapar itu tidak mau mengisolasi diri, terus akhirnya menyebarkan kepada warga desa yang lain, warga di dalam satu RT, di dalam desa, dan dia mau keluar bebas kemana tanpa terkendali, akhirnya itu menyebarkan virus COVID ini bisa menyebar ke yang lain. Harapannya kita di sini harus saling menjaga, ya, karena kita di sini hidup bermasyarakat. Kita bukan hidup di pulau terpencil yang kita cuma tinggal hanya satu orang saja sendirian. Kita hidup bermasyarakat, jadi kita harus memperhatikan kebersamaan, kebaikan bersama, kesehatan bersama di sini. Kecuali kalau ada yang kayak gitu, suruh saja dia pindah saja ke pulau mana, pulau 9 di Kota Baru di sana. Dia silakan tinggal sendiri. Kamu mau di sana mau ngapain, mau keranjang kah, mau apa silakan. Nggak ada yang tahu kan, nggak ada berdampak kepada yang lainnya. Kan seperti itu. Jadi ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya kita bersosialisasi, kita bermasyarakat, ya kita harus memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan bersama di sini. Tidak hanya ego ingin mementingkan diri sendiri.